MK putuskan gratis sekolah dari SD SMP, bagaimana dengan pungutan? Ini aturannya. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pendidikan dasar 9 tahun SD sampai SMP baik negeri maupun swasta wajib digratiskan. Hal itu diputuskan dalam sidang perkara nomor 3 PUXXI 2024 terkait pengujian Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU Sisdiknas, Selasa, 27 Mei 2025. Namun demikian, putusan MK ini mengundang tanda tanya apakah pendidikan di sekolah dasar benar-benar gratis? Pasalnya selama ini di sekolah-sekolah tertentu kerap masih ada pungutan yang diwajibkan kepada orang tua wali murid. Di antara pungutan yang sifatnya kadang wajib itu misalnya buku tambahan atau materi pendukung yang diwajibkan guru, sumbangan komite sekolah, seragam, dan iuran lain seperti biaya kebersihan, perawatan gedung, biaya ekstrakurikuler, dan sebagainya. Kendati pungutan itu kerap diberi label sebagai biaya yang sifatnya sumbangan. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui beda pungutan dan sumbangan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 diatur tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orang tua wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Sedangkan sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Dalam hal ini pungutan yang berupa 1. Tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orang tua walinya yang tidak mampu secara ekonomi. 2. Tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 3. Tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. 4. Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana sumbangan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua, wali peserta didik, komite sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan dasar. Dengan adanya aturan ini, tentu sekolah negeri atau sekolah milik pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap orang tua siswa atau wali murid. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.